negara. Kami meminta dengan tegas, di mana saat di Jawa sana Anda luar biasa hebat. Olehnya itu datang Nusa Tenggara, kami juga berharap untuk menunjukkan kehebatan yang tanpa tebang pilih. Hari ini kami menyuarakan, kami datang dari Kabupaten Kolaka untuk menyuarakan, untuk menyampaikan di keadilan ini, bahwa di kubu Pusat Kolaka telah terjadi dua kuat adanya korupsi. Bahkan temuan BPKP yang 11,7 miliar yang masuk di rekening pribadi, masuk di rekening sopir, masuk di rekening mertua, dan masuk di rekening Adam kemenangan itu sendiri. Itu artinya niat jahat telah ada terselubung untuk menghindari pajak, untuk menghindari pajak. Disitulah kerugian negara yang dilakukan oleh pada PP 54 itu melarang sendaran satu perusahaan. Tetapi kemudian kawan-kawan, kemudian Direktur Pusda hari ini bersama Kabah Humas sama-sama membangun konsep untuk kemudian bagaimana memuluskan perjalanannya, untuk memuluskan apa yang menjadi konsep beliau. Padahal di permen itu jelas untuk menjadi Kabah Humas itu syarat dan persyaratan tidak terpenuhi. Yang pertama syaratnya S1, kemudian syarat kedua dia punya pengalaman yang bersertifikat selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, dia harus mampu berbahasa Inggris. Saya melihat dan saya dengan tegas katakan dari 3 poin Kabah Humas Pusda hari ini tidak memenuhi syarat. Tetapi kemudian dipertahankan oleh Dirut itu sendiri. Yang tidak lain adalah berdiri di kantor keadilan. Kami berharap juga datangnya kami di sini ada keadilan, ada tegas, ada ketegasan dari Kejati untuk segera memproses. Bahkan sudah ada temuan BPKP yang dibantah oleh Dirut Pusda hari ini, kawan-kawan. Oleh itu kami datang di sini mengetuk hati kepala Kejati hari ini, mengetuk hati sebagai insan, sebagai manusia yang betul-betul melihat satu kebenaran. Jauh-jauh kami datang dari Kolaka yang menempuh perjalanan kurang lebih 200 kilo. Tetapi itu bukanlah menjadi pahlawan kami, karena kami masyarakat Kolaka, di mana akan kami berdiri di gerbang paling depan ketika ada pengkhianat atau pengkhianatan yang dilakukan Kabupaten Kolaka. Mereka Pusda Kolaka seolah-olah dia kebal hukum, karena Pusda hari ini bersama Kabah Humas sama-sama membangun konsep untuk kemudian bagaimana memuluskan perjalanannya, untuk memuluskan apa yang menjadi konsep beliau. Padahal di permen itu jelas untuk mencari Kabah Humas itu syarat dan persyaratan tidak terpenuhi. Yang pertama syaratnya S1, kemudian syarat kedua dia punya pengalaman yang bersertifikat selama 5 tahun.
Kemudian yang ketiga, dia harus mampu berbahasa Inggris. Saya melihat dan saya dengan tegas katakan dari 3 poin Kabah Humas Prusda hari ini tidak memenuhi syarat. Tetapi kemudian dipertahankan oleh Dirut itu sendiri. Ia tidak lain adalah saudara kandungnya, kawan-kawan. Ini telah ada temuan BPKP di mana kali ya. dengan saudara. Di situ kan bersaudara ada 3. Iya, 3 bersaudara di situ, saudara mereka. Jadi mulai dari direkturnya, kemudian Kabah Humas, kemudian anak perusahaan, itu juga direkturnya saudara. Direktur, terus siapa lagi? Kabah Humas atas nama Herman. Herman. Ya. Terus Anak perusahaan Prusda itu direkturnya Risman. Saudara anak perusahaannya deh. Ya. Apa nama anak perusahaannya? ARM. Oh, anak perusahaan Prusda RM Aneka Rescue ya. Rescue Mineral. Direkturnya Risman, itu saudara juga ya. Antara dia uji kelayakan. Iya. Kemudian Lanjut. Ya. Lanjut dari 11,7 miliar itu masuk di rekening pribadi. Masuk ke rekening pribadi atas nama Haidir. Ada nanti saya serahkan ini. Oh iya, Ini cuman saya sampaikan nanti kita tanya di Iya. Terus kemudian Humas juga ini di dalam PP 54 itu jelas di situ dia tidak boleh jadi Kabah Humas karena syarat persyaratan tidak terpenuhi. Karena situ ada 3 poin untuk jadi itu. Pertama dia S1. Kedua dia itu punya pengalaman 5 tahun dan bersertifikat. Kemudian yang ketiga itu mampu berbahasa Inggris. Dan saya pastikan dengan tegas ini bahwa 3 poin ini tidak terpenuhi. Artinya besar dugaan kami sebagai masyarakat Kolaka bahwa memang di sini ada memang rencana niat jahat untuk melakukan apa yang menurutnya benar untuk Prusda. Karena kenapa? Saudaranya ini humas, pada syarat persyaratan tidak terpenuhi, harus saya gugur, kan gitu. Ya ini yang dipertahankan sama direkturnya karena dia bersaudara gitu, adik kandung ini. Anak kandungnya? Siap, ya. Seperti itu, mari saya ulangi bahwa 11,7 miliar itu kalau saya lihat memang menghindari pajak. Jangan masuk dari rekening sopirnya, baru sopirnya, mertuanya, kemanakannya. Ini uang dari mana ini Pak? KSO. Dari 23 jasa pertambangan. Ya. Jadi di sini nanti pimpinan Lengkap ya? lengkap di sini. Nanti kita ikan karena diskusi untuk menyampaikan intinya ya. Nanti kita pelajari sini dan Ya. harapan kami sebagai masyarakat Kolaka izin Ya. harap ini supaya kemudian ada tidak lanjut. Insya Allah. Ya. Supaya kami juga masyarakat Kolaka percaya dengan bahwa Kejati hari ini apalagi kan baru. Kejati hari ini yang nantinya kan tidak mungkin di sini terus akan tinggalkan ini menjadi sejarah bahwa memang saat Kejati ini memang dia tidak ada tebang pilih. Nah, kayak itu kok tidak ada tebang pilih. Kan kita tahu sama-sama bahwa kejadian-kejadian yang sebelum tahun ini kan tidak tahu seperti apa proses-proses yang dilakukan kan gitu. Ada memang tebang pilih di sini. Nah, oleh itu saya bersama teman-teman dari Kolaka itu berharap dan mengetuk hati yang paling dalam pihak Kejati ini untuk memproses atau menindaklanjuti surat laporan kami hari ini. Jadi harapan kami sebagai masyarakat Kolaka, teman-teman ada yang mau tambahkan dari saya sementara. Ya, terima kasih Pak. Atas nama siapa sih Pak? Saya Dudi. Dudi. Tambah sih. Iya. Ya kalau saya cuma itu. Iya. Karena Pak Amir selama itu dia. ini sudah hampir kita keliling laporan ini terkait perusahaan.
Iya. Tapi ya, kami dengar kabar bahwa Kejati sekarang Nasar. sudah lain daripada lain. Sini masih bisa. Nah, maka saya pun juga menyimpulkan laporan dan pesan saya bahwa ini Direktur Peruska ini mungkin orang dianggap rasa dirinya kebal hukum. Karena kenapa? Di media saja ada pernyataannya bahwa semua BPK saja dianggap fitnah. Bayangkan. Jadi sementara mungkin bisa sambil kita serahkan ini bisa dokumentasi. Serahkan itu sambil dokumentasi. Ya, Yang nah, mungkin gitu. mereka merasa ada, kemudian dia mampu bagaimana ini meredam semuanya. Oleh saya bilang tadi, saya ulangi, keadaan kami ini mencari keadilan, dan saya dengar Kajati baru, mudah-mudahan Kajati baru ini yang track record kemarin di Jawa kan yang luar biasa. Yang kita berharap, saya juga berharap ini di Sulawesi Tenggara ini ya tetap tunjukkan tarinya yang sejarah di Jawa sana Japistus kemarin ya kan kita itu dia bawa ke Sulawesi Tenggara seperti itu tanpa ada kebangkitan. Mau bagaimana, yang penting hukum di situ, kan negara kita negara hukum, maka saya berharap hukum itu tidak tajam ke bawah. Seperti itu. Terima kasih. Harus naik ke atas. Ya, alhamdulillah. Jadi baik, Pak Dodi, Pak Amir, dan saudaraku semua yang hadir siang hari ini dengan membawa keadilan ya. Kalau saya bilang keadilan dengan laporan-laporan mengenai Prosda Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah, saya apresiasi Pak Dodi, Pak Amir dan teman-teman semua dari Kolaka yang sudah jauh-jauh datang membawa suatu laporan. Namun laporan ini kami akan terima pada hari ini, tapi berdasarkan PP nomor 43, mudah-mudahan dalam laporan ini didukung dengan bukti, dengan bukti yang ada sehingga tidak buyar ini laporan tak. Ya. Kedua, tidak ada tendensi fitnah kepada mereka. Bahwasanya laporan ini yang kita ajukan pada hari ini di Kejati tidak sembrono saja sebagai laporan toh, tapi didukung dengan bukti. Uraian mengenai terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Armansa, disertai dokumen pendukung tak. Ini PP 43, bukan saya ngomong gini, peraturan. Kalau memang itu yang terjadi, yang ada buktinya, kami salut dan insya Allah kami akan bawa ini ke ranah Pak Kajati langsung, karena saya memang juru bicaranya, untuk ditindaklanjuti insya Allah. Karena kakakku semua, Pak Amir, Pak Dodi sudah jauh-jauh ke datang membawa aspirasi suatu keadilan, yang mana memang harus ditegakkan. Nah, memang banyak laporan-laporan masuk yang kami dengar. Muhammad, saya kan hanya menerima laporan, pelaksananya kan dipicus biasa. Jadi pada intinya ini memang harus jadi fokus saya untuk meyakinkan pimpinan, jangan sampai ada kong kali kong di antara Prosda dan Muhammad ya, tanda kutip ke kita. Mudah-mudahan pertama kita menerima laporan berdasarkan bukti pendukungnya. Kedua, kita analisa apakah ini merupakan suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, tapi saya rasa ini adalah tipikor. Ketiga, sumber daya manusia kita memang sangat terbatas, namun tidak menghilangkan surut niat kami untuk tetap bekerja semaksimal mungkin untuk menyalurkan aspirasi laporan yang masuk ke kantor kami. Itu yang jelas, mudah-mudahan kejaksaan kalau bisa juga di Polda supaya beriringan semua pelaporan-pelaporan itu. Namun siapa yang cepat, kita yang berpacu sama-sama tetangga kalau memang ada laporan tak masuk di sana. Karena bukan saja kita saja sebagai APH, namun ada pihak-pihak lain, KPK, kepolisian di dalamnya. Tapi intinya kami berterima kasih karena
kepercayaan lira dan kepercayaan ormas pembela tanah air masih mempercayai kejaksaan untuk menangani kasus terusnya aneka usaha ya. Aneka usaha belaka. Terima kasih banyak atas kedatangan Pak Abah Amir, Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Insya Allah kami akan teruskan laporan Pak dan kami akan transparansi nanti dengan media sampai sejauh mana laporan yang kita bawa hari ini. Ya, karena satu media. Izin dulu. Ya. Seperti yang kita sampaikan bahwa kita harus ada bukti pendukung gitu. Ya. Saya mau katakan gini, apa yang hari ini kami bawa di Kejati ini adalah temuan BPKP yang pertama yang bukti. Ada juga di dalam. Ya, terus kemudian yang kedua, kami masukkan surat di sini Pak dengan uraian-uraian di dalamnya. Di sini tugas daripada pihak kejaksaan atau Kejati untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan itu benarkah ini? Dan ini kemudian kalau bukti dari BPKP itu ada, bahkan BPKP bisa kita menurut kita pasti ditunjukkan berapa kerugian yang ada di kerugian negara yang ada di itu tadi pimpinan izin. Makanya saya bilang tadi kami ini hanya beri jalan yang Kejati buka jalan untuk melakukan penelusuran penyelidikan dan penyidikannya dengan adanya surat ini. Nah, tapi lalu kemudian seperti yang kita katakan bahwa ada bukti-bukti, tidak mungkin lah kita datang memakai tadi bukti pendukung dalam artian ini memang kita mencari yang sisanya bukti pendukung awal atas kekuatan isi laporan Pak. Itu saja. Nah, namun setelah ada bukti pendukung awal mau 1 lembar 2 lembar itu saya sudah anggap itu bukti pendukung. Nah, setelah itu nanti kita dalami. Iya. Jadi istilahnya pembuka saja ini. Bahwa laporan ini tidak abal-abal. Ada bukti selembar atau 2 lembar. Itu. Mungkin minimal izin. Maaf, izin. Kalau terkait itu ini kan BPKP ditunda. Jika surat ini kayak itu hasil temuan audit Pusda Kolaka. Yang gitu. Di sana ada hasil berapa kerugian negara. Atau surat Bupati Kolaka berapa kerugian negaranya. Oh sudah ada. Ya ada Bupati. Kan kalau kayak kami kan tidak punya wewenang. Tapi kalau pihak APH yang menyurat minta itu pasti ada lah. Seperti itu pimpinan. Jadi memang betul Pak Dodi sangat salut entah. Tadi itu harapan saya bukti pendukung dari laporan yang kita juga dalam artian mau 1 lembar 2 lembar. Setelah itu kan kita yang dalami, kita yang mencari. Ya, harapannya iya, gitu. Kalau ada temuan begitu BPK atau kan ada aliran dana yang masuk ke rekening selain daripada Bank Sultra, itu kan salah satu bukti pendukung. Surat BPKP. Ya. Itu kan salah satu bukti pendukung. Kenapa BPKP minta surat itu, dokumen itu? Berarti ada tanda kutip toh. Olehnya itu saya bilang begini. Mohon maaf. Saya bilang tadi kami ini dari ormas atau dari masyarakat kecil yang ada di Kota Kolaka itu datang ke Kendari dengan perjalanan cukup melelahkan. Betul. Tetapi demi perjuangan satu kebenaran ada lelahnya. Itulah saya apresiasi. Nah, saya bilang begini. Kayak kalau pendukung yang kita butuh, kami hanya kemudian pihak kejaksaan itu mengkaji, kan? Menganalisa bahwa ini yang dibutuhkan, kan dikendali oleh BPKP, kalau perlu Bupati. Karena kami sebagai ormas pimpinan kami sebagai ormas Pak itu, kami bukan penyidik. Ketika kami minta, nggak mungkin diberikan, karena kami memang bukan penyidik dan tidak ada haknya kita untuk meminta. Olehnya itu ada surat di sini dengan uraian-uraian yang ada. Silahkan pihak APH itu melakukan penyelidikan. Kami hanya buka ruang, buka jalan itu bagaimana nih pihak penegak hukum. Ya, yang masuk ke rekening pertama Itu teman BPKP, bukan kami yang teman BPKP itu Bukan 11,9 2000. yang surat 9. Salah. Saya belum baca 24 mungkin.
Ingat karena saya selalu PDI. Informasi itu namanya. Ternyata saya pura-pura jadi tahu. Dia yang tahu kan? Iya, karena sudah sekian lama yang demo dengan siap. Saya hanya menerima mereka. Proses laporan aja. Terima kembali pimpinan. Kita lanjut. Yang tinggal lanjuti. Iya, jadi tugas saya ini menerima permohonan masyarakat. Tapi proses tindak lanjutnya itu iya, karena saya ajukan. Siap.